Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan jabatan honorer teknis yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Video ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan sekalian, khususnya yang memiliki jabatan-jabatan teknis seperti cleaning service, satpam, tendik, kurir surat, ya, dan masih banyak jabatan-jabatan lain yang mempertanyakan apakah pada tahun 2024 bisa diangkat menjadi P3K ke dalam jabatan yang sama. Untuk itu kepada rekan-rekan, ayo disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar supaya rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar supaya rekan-rekan bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan honorer, P3K maupun pegawai negeri sipil. Termasuk juga kepada rekan-rekan yang ingin mulai dari sekarang belajar soal atau mempelajari modul bank soal P3K. Oleh karena pada tahun 2024 memang untuk pengangkatan honorer menjadi P3K itu dilaksanakan melalui proses seleksi, tentu persiapan yang matang itu diperlukan. Nah, bagi rekan-rekan honorer teknis, guru maupun kesehatan yang ingin mulai dari saat ini belajar soal, kami menyediakan bank soal. Nantinya rekan-rekan bisa dapatkan. Caranya adalah rekan-rekan bisa mengklik atau menghubungi WA atau mengklik link WA yang akan saya bagikan di deskripsi dan saya akan sematkan di kolom komentar. Silakan konfirmasi ke admin, nanti akan diberikan terkait dengan bank soal P3K maupun PNS tahun 2024. Mudah-mudahan persiapan yang matang yang rekan-rekan persiapkan itu bisa mengantar rekan-rekan sekalian bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024. Hal itu perlu rekan-rekan lakukan oleh karena memang keterbatasan formasi dan sistem pengangkatan itu perankingan, sehingga banyak nanti honorer, khususnya honorer teknis guru yang tidak akan lulus dan mendapatkan formasi. Jadi langkah yang bisa rekan-rekan lakukan saat ini adalah mempersiapkan, belajar dengan baik agar supaya bisa menjawab soal dan mendapatkan nilai yang maksimal. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa tahun 2024 ini pengangkatan honorer itu akan dilakukan pemerintah melalui jalur seleksi. Nah, tentu pemerintah mengangkat honorer itu disesuaikan dengan jabatan-jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024. Regulasi atau keputusan Menpan RB ini mengatur terkait dengan jabatan yang bisa diisi oleh tenaga honorer pada tahun 2024 ini. Apa saja jabatan itu? Untuk jabatan pengadaan P3K tahun 2024 terdapat dua tipe atau kategori jabatan, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, untuk honorer teknis itu mayoritas masuk ke jabatan pelaksana dan jabatan pelaksana mayoritas masuk ke sini, sedangkan untuk guru itu banyak yang masuk ke jabatan ahli pertama. Termasuk juga untuk honorer teknis itu bisa mengisi jabatan-jabatan fungsional, yakni pemula, terampil, ahli pertama maupun ahli muda. Jadi jabatan ini nantinya akan disiapkan di dalam akun SSCSN saat rekan-rekan melakukan pendaftaran P3K. Nanti rekan-rekan akan terhubung secara otomatis setelah rekan-rekan sekalian memasukkan data di akun SSCSN. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kategori jabatan fungsional, pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024 itu akan diangkat ke dalam jabatan pemula, terampil, ahli pertama maupun ahli muda. Untuk pemula ini, jabatan fungsional ini, pemula, terampil, ahli pertama dan ahli muda itu akan diisi oleh honorer dengan kualifikasi pendidikan S1. Ya, ini biasanya
Untuk jabatan fungsional ini akan diisi oleh eh, eh, honorer dengan kualifikasi pendidikan sarjana, ya. Nanti rekan-rekan disesuaikan dengan formasi yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, kategori jabatan yang kedua adalah sesuai dengan Kemenpan RB nomor 173 tahun 2024. Kategori jabatan yang kedua adalah jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana ini biasanya akan diisi oleh dan bisa diisi oleh honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA, SMP, dan sederajat. Ya, ini jabatan. Jadi rekan-rekan yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA maupun SMP ini bisa melamar di formasi jabatan pelaksana. Nah, untuk jabatan pelaksana sendiri itu terdiri dari 7 jabatan. Yang pertama adalah jabatan pengadministrasi perkantoran. Nah, klasifikasinya adalah klerek dan kedudukannya di instansi pemerintah. Nah, pengadministrasian perkantoran ini mungkin bisa diisi oleh tenaga arsipar, tenaga administrasi yang selama ini bertugas di sekolah maupun di kantor dinas dan OPD. Jadi rekan-rekan bisa melamar nanti di jabatan pengadministrasi perkantoran. Kemudian yang kedua adalah penata layanan operasional. Penata layanan operasional ini kualifikasinya adalah operator dan kedudukannya di instansi pemerintah. Kemudian pengelola layanan operasional, ini kualifikasi operator dan instansi pemerintah. Kemudian operator layanan operasional. Operator layanan operasional, keduduk klasifikasinya termasuk operator. Kemudian pengelola umum operasional, operator. Nah, jabatan-jabatan ini nantinya akan bisa diisi oleh honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan atau ijazah SMA. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini juga ada di jabatan yang keenam adalah pengelola Trantibum, operator instansi daerah. Pengelola Trantibum ini adalah bisa diisi oleh jabatan atau honorer yang memang memiliki kualifikasi, memiliki jabatan sebagai security atau tenaga pengaman sekolah. Ya, tenaga pengaman rumah sakit, pengaman sekolah, pengaman kantor pemerintahan. Rekan-rekan nanti bisa melamar di jabatan ini, pengelola Trantibum dan Pranata Trantibum. Jadi ini yang perlu rekan-rekan ketahui, bahwa untuk jabatan security atau satpam memang sudah tidak ada, akan tetapi nanti rekan-rekan bisa melamar di jabatan pengelola Trantibum jika memang instansi daerah menyiapkan formasi ini. Ya, itu yang perlu rekan-rekan pahami, dan jika memang ada yang perlu ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal untuk persiapan pengangkatan honorer menjadi P3K, silakan hubungi link WA yang akan saya bagikan di deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar. Silakan nanti komunikasi dengan admin, nanti akan disampaikan terkait dengan cara mendapatkan modul atau bank soal tersebut. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.